Halo, apa kabarmu sekalian? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Grace, dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 2, semester 2. Kompetensi dasarnya mengenal makna iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Tema 3, gereja. Subtema 3.4, beriman berarti berjuang melawan godaan. Anak-anakku sekalian, sebelum mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat sayang kepada kami. Kami mohon tuntunlah kami, anak-anak-Mu, agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih, materi kita hari ini tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan makna beriman. Dua, menjelaskan godaan-godaan yang dialami Yesus ketika berpuasa. Tiga, menjelaskan godaan-godaan yang pernah dialaminya. Empat, menjelaskan cara mengatasi godaan-godaan. Oke, anak-anak sekalian. Nah, mari kita perhatikan di layar ada gambar. Coba perhatikan gambar yang ada di slide yang Ibu tampilkan. Apa yang kamu lihat pada gambar? Oke, ada seekor kucing, ada cacing yang ada dalam mangkuk, dan juga ada 3 ekor angsa. Nah, gambar yang berikut, selain yang kita sebutkan pada gambar satu tadi, ada lagi dengan burung elang. Nah, di gambar 3 ada kucing dan burung elang, serta ada cacing, dan ada apa di sini? Ada bulu-bulu yang berserakan. Di sini, di gambar yang keempat, kucing hendak menerkam elang. Apa sih yang mau diceritakan melalui gambar ini, anak-anak sekalian? Mari kita dengarkan cerita berikut ini tentang seekor kucing dan unggas. Anak-anak sekalian, burung elang terkenal sebagai raja burung yang terbang di awan tinggi. Dia bisa menerkam apa saja. Nah, dia sangat ganas. Tetapi coba kita lihat. Di sini Raja burung elang tergoda dengan cacing yang ditawarkan oleh kucing. Kucing, dia menjual cacing, tetapi bayarannya secara barter, barang menukar dengan barang. Kucing memberikan cacing dengan catatan elang membeli cacing dengan cara menukar dengan bulunya. Bulu yang mana? Sayapnya. Tahu sayap? Ya, sayap. Bulu dari sayap dia diminta oleh kucing. Karena elang sangat senang, sangat suka, mungkin sudah lapar, dia mau mendapatkan cacing. Jadi karena perutnya sudah memaksa, maka dia tidak memikirkan lagi akibat dari tawaran yang disampaikan oleh kucing. Dia langsung mengiyakan, dia mau menukarkan bulunya dengan cacing yang ditawarkan oleh kucing. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat. Nah, cacing ini diperoleh dengan menukarkan bulu sayapnya, sehingga elang lupa dengan segala tugas dan bahaya yang akan mengancam apabila bulu sayapnya habis. Ketika dia makan dan tukar dengan bulu, ketika dia menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa terbang lagi karena bulu dari sayapnya sudah habis. Untuk apa? Untuk ditukar dengan cacing yang ditawarkan oleh kucing. Kucing dapat sayap ya, karena dia punya pikiran yang licik. Bagaimana caranya untuk memangsa, untuk dapat menerkam elang. Kalau elang masih punya sayap, tidak mungkin.
Dia kan raja burung yang terkenal. Dia mampu mengalahkan binatang. Ular saja angkat, ikan dia bisa angkat dari laut, terbang ke udara. Apalagi kucing yang badannya kecil begitu. Tetapi kucing punya siasat. Dia mau mengalahkan si elang, tetapi dengan cara menukarkan bulu sayap dengan cacing. Tetapi karena elang tergoda dengan cacing yang ditawarkan oleh kucing, maka akibatnya sayapnya habis, bulu sayapnya habis. Ketika perutnya sudah kenyang dan dia hendak terbang, dia baru menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa terbang lagi karena tidak memiliki sayap. Maka kesempatan bagi kucing untuk menerkam burung elang. Jadi burung elang ditangkap, dimangsa, dimakan oleh si kucing dengan gampang karena kebodohan si burung elang. Oke, anak-anakku sekalian, demikian cerita kita tentang kucing dan unggas yang di sini adalah burung elang. Oke, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang ibu punya pertanyaan. Ayo, siap. Dengarkan pertanyaan berikut. Siapakah yang membeli cacing yang dijual oleh kucing? Ayo, siapa? Burung elang atau burung elang. Apa aturan yang dibuat kucing ketika menjual cacing? Ketika kucing hendak menjual cacingnya, dia punya syarat adalah menukar dengan bulu sayap elang. Oke, sistemnya barter, menukar barang dengan barang, tidak pakai uang loh. Oke, mengapa Raja Elang mau menyerahkan bulunya kepada kucing? Karena dia ingin makan cacing. Nah, ingin makan, tergoda. Apa akibat yang diterima oleh Raja Elang? Akibatnya Raja Elang tidak bisa terbang. Mengapa dia tidak bisa terbang? Karena bulu sayapnya sudah dipakai untuk menukar dengan cacing. Dia tidak bisa terbang karena tidak punya bulu sayap. Lalu akibat yang berikut apa lagi? Akibat yang berikut adalah dia dimangsa oleh kucing karena tidak bisa terbang. Nah, berikut, apakah godaan yang pernah kamu alami? Apakah kamu juga pernah mengalami hal semacam si elang? Pasti dong, banyak. Oke. Anak-anak sekalian, kamu juga pasti mengalami hal yang sama seperti burung elang. Nah, di sini ada contoh-contoh godaan yang dialami oleh anak-anak dan cara mengatasinya. Pertama, godaan terhadap makanan. Anak-anak biasanya ke gereja, mereka bawa sekantong plastik makanan ringan. Nah, ketika di dalam gereja yang seharusnya tujuan kita ke gereja itu untuk berdoa, tetapi anak-anak tergoda dengan makanan yang ada di kantong sehingga tidak mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan di altar oleh para pewarta firman ataupun oleh Bapak Pastor yang memimpin peran ekaristi karena mereka sibuk dengan makanan. Oke, godaan yang kedua, godaan terhadap permainan yang ada di HP. Anak-anak sering bermain HP hingga lupa belajar, malas berdoa, suka melawan orang tua. Orang tua kalau suruh, anak tolong bantu dulu. Aduh, jangan ganggu dulu. Saya masih bermain. Ini saya main game online loh, takut kalah. Oke, godaan yang berikut, godaan akan prestasi. Anak-anak ingin mendapat juara dalam kelas, tetapi anak-anak tidak mau belajar. Nah, mulai menyontek pekerjaan teman karena ingin mendapat nilai yang bagus untuk mendapat juara kelas dengan cara menyontek hasil pekerjaan teman. Yang berikut, godaan akan kemewahan. Anak-anak suka mengikuti gaya hidup mewah seperti orang kaya, memaksa orang tua untuk penuhi kebutuhannya,
padahal orang tua hidup susah dan tidak mampu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal godaan-godaan yang ada di atas tadi ataupun godaan-godaan yang lain? Caranya adalah anak-anak dengan berdoa, rajin ke gereja, rajin ikut sekami, juga bersikap jujur dan rendah hati. Oke? Apakah anak-anak mau? Berikut, anak-anakku sekalian, setelah melihat contoh-contoh godaan tadi, nah sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar, coba kamu lihat gambar yang pertama yang ditunjuk oleh slide. Apa? Gambar yang pertama, oh iya, Yesus sedang, ada gambar Tuhan Yesus yang sedang duduk berdoa. Gambar yang kedua, ada Tuhan Yesus sedang berdoa. Kamu lihat pakaian hitam ini dan lihat model seperti ini, berarti itu lambang iblis atau setan. Terus ketiga, Yesus berada di satu tempat yang tinggi. Nah, yang di sini Yesus menghardik si iblis. Ini angkat tangan, sepertinya marah dengan iblis, kan? Oh, ini hendak memukul. Lalu yang ketiga, yang keempat, Yesus menginjak ini iblis. Sudah mungkin kena hardikan dari Yesus, dia terhempas. Oke, kita mau lihat apa sih yang mau disampaikan oleh keempat gambar di atas. Anak-anakku sekalian, ada cerita dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Apakah anak-anakku mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ibu guru? Duduk yang manis ya. Ceritanya begini. Anak-anakku, suatu ketika Roh Kudus membimbing Yesus setelah dia kembali dari Sungai Yordan. Roh Kudus membimbing Tuhan Yesus ke padang gurun. Di padang gurun, Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Selama 40 hari Yesus berdoa, Yesus tidak makan dan minum apapun. Nah, kalau tidak makan dan minum, berarti hari demi hari maka Yesus akan merasa lapar. Nah, ketika Yesus merasa lapar, maka iblis mengetahui. Iblis mengambil kesempatan itu untuk datang menggoda Tuhan Yesus. Ketika iblis datang, tawaran pertama yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus adalah, jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang disampaikan oleh Allah. Lalu iblis tidak puas. Iblis juga membawa lagi Yesus ke satu tempat yang sangat tinggi. Dan tiba-tiba terlihatlah kemewahan dunia, kerajaan dunia. Lalu iblis menunjukkan kepada Yesus, lihatlah ke bawah sana. Lihatlah kerajaan dunia yang penuh dengan kemegahan dan kemewahan. Semua yang indah dan mewah itu pada awalnya sudah diberikan, sudah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja, asalkan ia mau menyembah aku. Nah, kata-kata ini dia beritahu kepada Yesus. Dia bilang, dia akan memberikan kepada Yesus apabila Yesus mau menyembah iblis. Yesus menjawab iblis, katanya, ada tertulis bahwa engkau yang harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Akhirnya Yesus juga tidak mau menyerah. Dia masih juga membawa lagi Tuhan Yesus pergi ke bubungan bait Allah. Tahu bubungan bait Allah? Bait Allah itu berarti tempat ibadat agama Yahudi. Lalu Yesus ditempatkan di batas bubungan bait Allah. Lalu iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas sini ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah Bapa akan menyuruh malaikat-malaikatnya
untuk menatang engkau sehingga engkau tidak akan jatuh menyentuh, kakimu tidak akan menyentuh batu. Tuhan Yesus menghardik lagi si iblis dengan menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Inyalah kau dari sini. Jadi Yesus menghardik si iblis sehingga iblis terhempas pergi jauh. Yang tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Jadi berarti dalam cerita tadi Yesus mengalami berapa banyak godaan? Yesus mengalami 3 godaan. Yang pertama, iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Godaan yang kedua, dia mau memberikan kerajaan dunia kepada Yesus, tetapi dengan syarat Yesus harus menyembah iblis. Lalu yang ketiga adalah dia mau menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Tetapi apakah Yesus melakukan godaan yang dilakukan oleh si iblis? Apakah Yesus tergoda? Yesus tidak tergoda. Tetapi Yesus tahan dan menang atas godaan-godaan yang dilancarkan oleh iblis. Anak-anakku sekalian yang terkasih, demikian cerita tentang Yesus yang mengalami godaan di padang gurun ketika dia berpuasa dan juga berdoa selama 40 hari. Setelah mendengarkan cerita tadi, anak-anakku sekalian, ambillah buku tugasmu dan tuliskan soal berikut ini dan kerjakan. Nomor 1, selama Yesus berpuasa di padang gurun, selama 40 hari, apakah yang dialami oleh Yesus? Nomor 2, siapakah yang menggoda Yesus di padang gurun? Sudah. 3, Yesus mengalami godaan sebanyak 3 kali. Sebutkan bunyi godaan yang pertama. 4, apakah kata Yesus terhadap godaan yang pertama? Apa kata Yesus? Yesus menjawab apa? Oke, yang kelima, sebutkan isi godaan ketiga yang dialami oleh Yesus. Anak-anakku, apakah kamu sudah mengerjakan tugasnya? Oke, tugas yang tadi dikerjakan dalam buku tugas. Dan yang keempat, di sini adalah ada sebuah gambar. Gambar di mana Yesus menghardik iblis dan iblis kalah. Nah, itu anak-anak warnai gambar ini dengan indah, lalu kumpulkan kepada ibu untuk mendapatkan nilai keterampilan. Oke. Nah, yang berikut, anak-anakku sekalian, setelah itu anak-anakku lihat rangkuman di sini. Anak-anak tulis rangkuman ini di buku tugasmu, di buku catatanmu ya. Sebagai catatan kamu belajar kembali apa yang kita pelajari hari ini, sehingga kamu menjadi anak-anak yang pintar dan juga anak-anak yang sukses. Materi hari ini tentang Yesus mengalami godaan, beriman berarti berjuang melawan godaan. Jadilah, ikutilah Yesus sebagai teladan kita di dalam beriman, teladan kita dalam menghadapi godaan. Ingat, kamu bisa terbebas dari godaan apabila kamu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan juga rajin ke gereja, mengikuti sekami, dan kegiatan-kegiatan lain yang berbaur keagamaan. Jangan hanya bermain, tetapi ingat juga belajar dan berdoa. Anak-anakku sekalian, nah setelah itu materi kita selesai, rangkuman sudah, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami, serta jauhkanlah kami dari segala kebaikan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa.